Vito Kon TV, kami akan segera kembali. We are UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Pemirsa TVmu, kalau dulu sempat ada kebijakan gas rem, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada gas lagi, tanda kutip, tapi kemudian berubah jadi rem. Rem saja masih darurat nasional yang kemudian mendesak untuk diterapkan. Kita masih diskusikan di pertemuan di siaran kita kali ini, begitu ya. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Gus Bah. Berikutnya kita coba sapa Dr. Aldila. Kita akan dengar bagaimana sebetulnya untuk kasus atau kondisi situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dr. Aldila, halo. Assalamualaikum. Oke, Dr. Aldila sudah bisa terhubung audionya? Diskusi banyak. Ya, halo, ya. Oke, siap. Dok, ini kita pengen dengar dok sebetulnya terkait penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Kita sebetulnya sudah tahu gambarannya melonjak terus, tapi sebetulnya realnya di masyarakat kita seperti apa, Dok? Kasusnya ya, realnya. Ya masih berlanjut, ini peningkatan kasusnya masih lanjut. Di rumah sakit juga antrian masuk rawat inap, masuk IGD masih mengular ya, masih ngantri. Bahkan banyak juga yang inden gitu, inden tempat rawat inap di rumah sakit juga banyak. Artinya memang lonjakannya masih terus terjadi dan belum berhenti nih, belum melandai nih gitu. Oke, berarti terhitung dari pasca Lebaran dulu ya dok ya, kemudian sampai sekarang pun juga masih naik terus ya, tidak ada turun-turunnya? Ya, belum mereda, masih terus ada kasus semakin bertambah, artinya bertambah terus, tidak mereda. IGD rumah sakit yang penuh pun juga masih tetap terus menolak pasien, artinya walaupun sudah penuh masih ada terus yang berdatangan pasien, sehingga ada yang tertolak, ada yang harus antri dan sebagainya. Yang paling buruk yang terasa di masyarakat apa, Dr. Aldila? Gimana? Yang paling buruk, yang kemudian pengalaman paling buruk yang terasa di rumah sakit, seperti pelayanannya, fasilitas kesehatannya, seperti apa? Kalau yang di pre-hospital sebelum rumah sakit itu banyak yang kemudian nggak dapat rumah sakit, akhirnya meninggal di jalan, meninggal di rumah. Itu yang paling mengkhawatirkan. Oke. Akhirnya ketika meninggal begitu kan ditangani ya ala kadarnya, tidak dengan protokol COVID gitu. Akhirnya nanti menulari keluarga yang lain dan sebagainya. Kalian di rumah sakitnya loadnya sudah agak tinggi, ya otomatis sama seperti di 2020 ketika melonjak dan awal 2021 ketika melonjak, angka kematiannya tinggi.
Ini kita belum diumumkan, tapi kalau mau dicek ke masing-masing rumah sakit dan rumah sakit itu menghitung, cash fatality rate-nya pasti tinggi. Saya yakin pasti tinggi, pasti di atas 10% nih cash fatality rate. Artinya yang meninggal dari yang dirawat pasti tinggi, karena kasusnya banyak sekali. Oke, dan kalau dari kebijakannya Dokter Aldila, kan kita semua juga sudah kemudian mengetahui akan ada kebijakan PPKM Mikro darurat sekarang. Ini kira-kira kalau Anda melihatnya adanya kebijakan yang darurat ini bisa menekan nggak kira-kira dampak yang sudah banyak ditimbulkan tadi? Jadi ini ya, seperti yang pernah saya sampaikan itu, ada hulu sama hilir nih. PPKM, PSBB, pencegahan itu di hulu ya. Kami di rumah sakitnya di hilir gitu. Nah sekarang rumah sakitnya di hilirnya meluap. Luber lah, banjir nih ya pasien di rumah sakit gitu. Dampaknya apa kalau meluap tinggi begitu, angka kematian tinggi. Kenapa tinggi kematian ya? Karena kasusnya yang perlu ditangani banyak lah, untuk meningkatkan stresor pekerjaan bagi tenaga kesehatan juga meningkat. Alkesnya juga terbatas, ventilator terbatas, bahkan sekarang oksigen terbatas. Jadi sudah ada rumah sakit yang kemudian menerapkan triase bencana. Apa itu triase bencana? Triase bencana itu misalkan oksigen cukup hanya untuk 5 pasien. Tapi pasiennya ada 10, maka rumah sakit harus memutuskan apakah semua oksigen dikurangi ya secara merata, gitu, atau kita pilih pasien-pasien yang harapan hidupnya lebih tinggi. Itu sudah terjadi, artinya apa? Artinya sudah nggak nampung, udah luber nih, udah banjir di hilir. Nah, dampaknya bagaimana dampak dari PPKM PSBB di hulu? Ya tadi itu, supaya ya di hulu ini hujannya, curah hujannya di stop, ya. Kemudian atau bendungannya digedein, ditambah supaya air bahnya nggak ngalir ke hilir. Caranya bagaimana? Caranya stay at home, ya. Gunakan masker. Sekarang sudah saatnya double up, ya, karena varian Delta ini lebih menular hampir 2 kali lipat dari yang lama. Artinya apa? Upaya kita harus lebih ketat lagi, ya. Jangan makan bersama kawan-kawan, ya. Kalau dari kebijakan pemerintah ya, ini tadi dari masing-masing individu ya. Jadi pemerintah bagaimana ya? Pemerintah harus bagaimana membuat itu terjadi. Ya dorong PSBB, dorong PPKM, apapun namanya lah. Kita kebanyakan nama sih ya, tapi esensinya sama, mengurangi mobilitas dan kerumunan gitu. Tetapi pengalaman yang saya lihat langsung, karena saya juga bagian dari masyarakat, pemerintah mau seperti apapun yang akan kurang maksimal selama kesadaran sosialnya masyarakat tidak hadir, percuma. Oleh karenanya, baik kiranya media, pemerintah, lembaga sosial, kami di rumah sakit, ya dan sebagainya, harus perlu nggak usah jenuh-jenuh, bosan-bosan untuk kemudian mengangkat problem-problem, isu-isu tentang oksigen habis, kritis, rumah sakit penuh dan sebagainya. Karena ada nih pejabat publik yang kemudian jangan buat panik, jangan membuat gaduh. Lah justru, maaf ini, Anda-andalah yang tidak punya kebijakan yang tegas, yang membuat gaduh dan membuat panik. Dan itu terjadi sekarang. Nah kalau kami di rumah sakit bilang oksigen habis, tidak ada supply, itu bukan buat panik masyarakat. Kami ingin buat panik Anda sebagai pemerintah, supaya Anda bisa mempush supplier oksigen untuk bisa bekerja lebih keras lagi, supaya bisa menghasilkan oksigen yang cukup untuk rumah sakit. Jadi jangan dibalik-balik nih logikanya. Mungkin itu Mbak. Oke, tapi kalau dari tenaga kesehatan, Dokter Aldila, sebetulnya yang paling Anda harapkan ini meluncur dari pemerintah yang paling efektif yang diterapkan di hari ini apa, Dok? Pada sisi apa? Untuk nakes atau untuk apa? Untuk layanan kesehatan kita, untuk rumah sakit yang kondisinya sudah chaos sedemikian rupa. Ya, rem daruratnya itu berupa pengetatan aktivitas masyarakat. Jangan sampai berkerumun, jangan sampai mobilitas tinggi. Mungkin kalau di luar negeri namanya lockdown ya, kalau di kita mungkin PSBB atau PPKM itu segera dilakukan. Kalau nggak dilakukan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya mungkin banyak jiwa yang akan terseleksi oleh alam nih. Tinggal keberpihakan pemerintah apa nih kira-kira, popularitas atau mungkin ekonomi atau menyelamatkan jiwa. Sebetulnya Muhammadiyah sudah mendorong ya, kami ini mendorong untuk pada sisi PSBB dan sebagainya ini, kami mendorong untuk kita, pemerintah itu jangan terlalu gengsi, jangan terlalu merasa hebat begitu, rangkullah ormas-ormas, ajak ormas-ormas yang sudah terbukti melayani umat ini, untuk ayo kita ta'awun bersama-sama. Muhammadiyah sudah mendorong itu.
kami bahkan ingin mendorong, ayo satu bantu tiga, satu bantu lima, ya satu yang mampu bantu lima yang nggak mampu yang terdampak gara-gara pandemi. Jadi nggak semuanya dari APBN. Sehingga dengan begitu harapannya membantu pemerintah. Pemerintah kan kepikiran kalau PSBB dampak untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk membiayai orang-orang yang nggak mampu nih, nggak punya duit gitu kan. Ayo kita gerakin nih masyarakat. Muhammadiyah, NU, ya, ormas keagamaan lain, ya, dan ormas-ormas lain yang non keagamaan juga ayo dirangkul, digandeng untuk kemudian kita berbagi. Orang kaya Indonesia yang dermawan juga banyak kok, bisa diberdayakan. Tinggal willingness-nya pemerintah aja nih, mau nggak? Saya takutnya pemerintah merasa gengsi, merasa kalah kalau minta dari rakyatnya yang mampu gitu. Gitu, Mbak. Baik.